Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yun Xiao. Ada apa? Kamu tidak puas? Pria berbaju hijau itu mengangkat alisnya seolah-olah dia telah mengerti apa yang sedang terjadi. Dia tersenyum dan berkata, sepertinya saudara laki-laki itu juga tangan tua, Anda bahkan tidak menyukai hal-hal kecil entry level ini, saya punya lebih banyak. Dia membalik tangannya dan beberapa buku lagi muncul, kali ini, mereka bahkan lebih misterius, dia berkata dengan suara rendah, benda ini bisa diciptakan oleh pelayan senior dari keluarga Jiang dari Kota Bulan Merah. Ada total 3 buku, yaitu, Pemahaman Mendalam tentang Kepribadian dan Preferensi Jiang Ruobing, Teori Lanjutan dan Kursus Praktis tentang Cara Berkomunikasi dengan Jiang Ruobing, dan Analisis 5 Daya Tarik Besar Menjemput Gadis di Kota Bulan Merah. Yun Xiao merasa sedikit pusing, dia akan mendapatkan identitas sementaranya, tetapi pihak lain bertekad untuk menjualnya kepadanya, jadi, dia tidak punya pilihan selain mengeluarkan batu primordial tingkat tertinggi dan menukarnya. Begitulah, dia adalah putri kedua dari keluarga Jiang, contoh klasik Bai Meifu, pria mana yang tidak menginginkannya. Pria berjubah hijau itu menyimpan batu vitalitas dengan puas, setelah menerima identitas sementaranya, dia melarikan diri seperti gumpalan asap. Apakah Anda menginginkan identitas sementara atau identitas permanen? Staf Kota Bulan Merah berkata dengan acuh tak acuh, seolah-olah dia sangat lelah dengan pekerjaan ini. Aku akan melakukan yang sementara, kata Yun Xiao setelah berpikir sejenak, saya akan pergi setelah saya membeli beberapa bahan. Pria itu melemparkan kartu kristal dan berkata, catat informasi pribadi Anda dan tinggalkan tanda indera ilahi Anda, orang-orang dari wilayah timur hanya perlu membayar 1000 batu primordial kelas menengah, dan mereka yang berasal dari wilayah luar harus membayar 5000. Meninggalkan jejak kesadaran spiritual pada dasarnya akan mencatat semua karakteristik dan informasi seseorang, yang lebih menakutkan adalah pihak lain dapat melacak lokasi Anda melalui kartu kristal ini, tapi, semua ini tidak menjadi masalah bagi Yun Xiao, dengan basis kultivasinya dalam alkimia, dia dapat dengan mudah mengubah dan memalsukan catatan sesuka hati, 5000 batu asal kelas menengah. Itu hanya status sementara dan sudah sangat mahal. Bukannya dia tidak ingin memberikannya kepada mereka, tetapi dia merasa itu terlalu banyak penipuan, mengisi daya 15.000 per orang. Tidak heran kota Red Moon bisa menjadi salah satu dari 7 negara adidaya, mengapa mereka tidak bergabung dengan serikat pedagang. Serikat pedagang bahkan lebih baik dalam melakukan bisnis dan bahkan lebih teduh. Itu benar, biasanya, hanya ada 200 orang di wilayah ini dan 800 orang di wilayah luar, bagaimana tiba-tiba meningkat begitu banyak? Petik 2. Banyak orang di belakangnya juga mengeluh tentang kenaikan harga. Pembudidaya mengangkat kepalanya dan mendengus dingin, jika kamu miskin, maka jangan datang ke Kota Bulan Merah, ini bukan tempat untuk Anda orang-orang pedesaan, juga, jangan berpikir bahwa aku tidak tahu niatmu datang ke Kota Bulan Merah, Anda di sini untuk kesalahan kedua, untuk itu, kami sudah menyiapkan informasi untuk Anda dengan konsep layanan yang berkualitas, apakah Anda tidak perlu membayar untuk informasi itu? Dia membuang beberapa buku dan berkata, bayar kartunya, bahan-bahan ini semua adalah tambahan. Yun Xiao menoleh dan melihat bahwa itu adalah 3 buku, pemahaman yang lebih dalam tentang karakter dan preferensi Jiang. Ruobing, wajahnya segera menjadi gelap, dan ketika dia berbalik, pria berbaju hijau itu telah lama menghilang. Tuanku, Anda tahu, saya hampir 100 tahun, dan saya hanya seorang master bela diri hebat biasa, tidak mungkin bagi saya untuk berpartisipasi dalam acara Just for a Spouse, saya tidak menginginkan buku-buku ini, tetapi bisakah Anda mengurangi biaya kartu? Petik 2. Seorang lelaki tua yang gemetar bertanya dengan hati-hati. Pak, anggota staf membanting meja dan berkata dengan marah, apakah aturan Kota Bulan Merah harus dilanggar untukmu, orang tua yang tidak bisa mati? Jika Anda ingin membuat pengecualian, Anda dapat pergi dan mendapatkan perintah Tuan Kota, dengan perintah Tuan Kota, Anda dapat membuat pengecualian. Bagaimana mungkin seseorang yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan perintah tulisan tangan Tuan Kota datang untuk mengajukan kartu dan dieksploitasi?
Di susunan teleportasi, ada cermin khusus yang dapat mengamati kekuatan setiap seniman bela diri yang memasuki susunan teleportasi kota bulan merah. Begitu ada tingkat kultivasi kehormatan bela diri, akan ada pelayan wanita khusus untuk menerima para tamu. Bagi mereka yang berada di bawah pangkat kehormatan bela diri, mereka akan mengikuti peraturan tentang pengelolaan antek-antek. Mereka harus melalui prosedur yang relevan dan menjalani manajemen terpadu. Yun Xiao telah menggunakan teknik rahasia untuk menyembunyikan basis kultivasinya, jadi dia hanya seorang Grandmaster bela diri bintang 5, bahkan cermin kebenaran tidak dapat mencerminkan basis kultivasinya. Itulah sebabnya dia disalahartikan sebagai antek dan dipanggil ke sini untuk mengajukan kartu. Setelah melengkapi kartu identitas sementara, dia menuju ke pintu keluar. Ada kristal yang khusus digunakan untuk mendeteksi kartu identitas. Dia hanya perlu meletakkan kartunya di atasnya dan dia akan bisa lulus. Penjaga itu melirik kristal dan melihat informasi di dalamnya dengan ekspresi sedikit terkejut. Dia bergumam pada dirinya sendiri, Xiahou Jian. Mereka berasal dari keluarga Xiahou dari kota Windfall. Mereka harus memiliki kartu identitas permanen. Terserah. Mungkin tuan muda dari keluarga Xiahou yang keluar sendiri untuk mencoba peruntungannya. Rumah Xiahou tidak lain adalah sebutir pasir di kota Redmoon. Penjaga itu hanya terkejut sejenak, tetapi dia tidak terlalu peduli dan terus memeriksa orang-orang di belakang. Seorang lelaki tua pendek tapi kuat berjalan dengan ekspresi tidak senang. Dia terus bergumam, sangat mahal untuk berteleportasi ke sini dari Istana Dewa Darah. Itu semua salah anak itu. Dia bahkan tidak menyulitkan saya untuk berteleportasi ke sini secara gratis. Menghormati yang tua dan menghargai yang muda adalah kebajikan tradisional di ranah seni bela diri surgawi. Orang-orang muda saat ini semakin sulit diatur dan acuh tak acuh. Pria itu adalah lelaki tua yang telah memulai percakapan dengan Yun Xiao di Istana Dewa Darah dan ingin berteleportasi dengannya. Dia mengeluarkan kartu identitas permanen, menggeseknya di atas kristal, dan berjalan mendekat. Masih menggerutu, penjaga hanya bisa mendengarnya berkata sebentar-sebentar, saya sudah sangat tua, tetapi saya masih tidak diizinkan untuk pensiun. Terlalu berlebihan bagi kepala suku untuk secara sepihak menunda usia pensiun saya. Tuhan tahu kapan tuan istana baru akan datang, dan sebagainya. Penjaga itu merasa aneh ketika mendengar ini. Dia melihat catatan kristal dan ekspresinya sedikit berubah. Harimau langit tirani, saudara kelima dari Istana Dewa Kematian. Setelah melewati pos pemeriksaan susunan teleportasi, mereka dapat dianggap benar-benar memasuki kota bulan merah. Itu adalah tempat yang penuh dengan bunga dan brokat, dengan lalu lintas yang padat dan kerumunan yang ramai. Kebanyakan dari mereka terburu-buru, namun, ada juga banyak wajah muda di kerumunan, tampak seperti sedang berbelanja dengan santai. Mereka seharusnya talenta muda yang datang setelah mendengar berita itu. Dia tidak memiliki kesan apapun tentang kesalahan kedua keluarga Jiang. Dilihat dari usianya, gadis kecil ini mungkin baru saja lahir ketika dia datang ke kota bulan merah terakhir kali. Seluruh sistem keluarga Jiang sangat besar, tetapi Jiang Ruobing harus menjadi kerabat sedarah dari garis langsung keluarga Jiang untuk dapat memicu peristiwa sebesar itu. Wewangian persik, spesialisasi kota bulan merah. Ini ada anggur harum persik otentik yang hanya bisa diminum di rumah tuan kota. Satu suap setara dengan kultivasi sebulan. Di sebuah restoran, puluhan toples anggur berkualitas ditumpuk rapi di luar, dan aroma yang kuat melayang masuk. Pelayan di depan pintu berteriak dengan sekuat tenaga, anggur ini diseduh dengan bunga persik 100 mil dari selatan kota bulan merah. Tidak hanya harum, tetapi juga menyegarkan dan dapat memuaskan dahaga seseorang. Selama acara yang membahagiakan, tentu saja, itu adalah aroma buah persik. Saat Yun Xiao mencium bau anggur, dia sepertinya diingatkan pada adegan itu. Ekspresi kesepian melintas di wajahnya saat dia melangkah maju dan berkata, "Tolong 2 toples." "Baiklah, Yang Mulia, sekali pandang dan saya dapat mengatakan bahwa Anda memiliki mata yang bagus. Di usia yang begitu muda, Anda sudah tahu apa yang baik. Setelah minum anggur persik kami, Anda pasti akan beruntung." Dengan senyum masam, Yun Xiao menyingkirkan 2 toples anggur dan menghela nafas. "Karena kamu di sini, ayo kita temui beberapa teman baik." Dia melihat sekeliling dan berjalan menuju salah satu toko. Itu adalah tempat yang menjual dan menyewa kereta yang mengarah ke selatan.
Ada aturan yang jelas di kota bulan merah bahwa mereka yang bukan dari kota tidak diizinkan terbang di udara tanpa izin. Seluruh kota bulan merah sangat besar, membentang ribuan mil, selama bertahun-tahun, itu terus berkembang. Ini berarti bahwa kereta yang mengarah ke selatan harus digunakan untuk jarak jauh. Selain itu, kereta yang mengarah ke selatan ini memiliki karakteristik yang sangat bagus, yaitu bisa terbang di ketinggian rendah. Namun, kartu identitas sementara juga diperlukan untuk mengendarai kereta yang mengarah ke selatan. Dengan cara ini, dia bisa memahami gerakan setiap seniman bela diri di kota kapan saja. Yun Xiao membeli yang tercepat, dan setelah memasukkan kartu identitas sementara ke dalamnya, dia tiba-tiba melebarkan kedua sayap besinya dan lepas landas ke udara, terbang ke arah tertentu. Ada kereta yang mengarah ke selatan terbang di langit, semuanya dalam ketinggian 100 meter dari tanah. Ini juga merupakan ketinggian yang diizinkan dari kereta yang menuju ke selatan di kota bulan merah. Begitu mereka keluar dari jangkauan, ada risiko kematian. Setelah terbang selama waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, mereka tiba di sebuah rumah terpencil. Itu jauh dari pusat kota-kota bulan merah yang ramai. Ada beberapa mil lahan pertanian, gunung, dan danau yang subur, seperti surga. Yun Xiao mendarat dengan lembut dan melihat ke atas. Sebuah pohon persik bergoyang tertiup angin, dengan tunas putih lembut tumbuh di cabang-cabangnya, yang terpantul di danau seperti batu giok berukir, memancarkan cahaya hijau yang hangat. Aroma samar bunga persik dan kesedihan samar yang tertinggal di angin membuat melankolis Yun Xiao melayang. Pada hari ini tahun lalu, di sekte ini, wajah manusia dan bunga persik saling memantulkan dengan warna merah. Wajahku telah menghilang, tapi bunga persik masih tersenyum di angin musim semi. Dia melafalkan dengan lembut dan naik untuk duduk tepat di bawah pohon persik. Dia mengeluarkan 2 toples anggur. Harum persik dan meminumnya sendirian. Dia menghela nafas pelan dan berkata, "Menurutku nama anggur ini sama sekali tidak bagus. Saya pikir itu harus disebut kesedihan karena mabuk." Yun Xiao mengambil toples dan menuangkannya ke mulutnya sendirian. Dia minum dengan sangat kesepian. "Siapa itu? Kamu benar-benar datang ke area terlarang ini." Tiba-tiba, suara yang sangat tajam bergema di udara, seolah-olah itu telah melakukan sesuatu yang membuatnya sangat marah, dan bahkan sedikit gemetar. Sebuah bayangan berkedip-kedip di udara, bahkan tanpa melihat wajah orang itu, angin dari telapak tangan tajam dan tanpa ampun, Ki Kaisar ada di mana-mana, mengunci ruang. Tubuh Yun Xiao gemetar, meskipun suaranya sedikit terdistorsi karena marah. Dia sudah mengenali siapa itu, namun, dalam keadaan saat ini, bagaimana mereka bisa saling mengenali? Bagaimana pihak lain bisa mempercayainya? Wajah tua melintas di depan matanya, tetapi itu lebih lapuk dan lelah oleh waktu daripada dalam ingatannya. "Ai!" Yun Xiao menghela nafas saat dia membuka mata surgawi di dahinya. Kekuatan kesengsaraan guntur tiba-tiba meledak, segera memecahkan celah di segel spasial Kaisar Qi dari 9 surga. Kemudian, dia berubah menjadi Thunderbolt dan menembakkan Blue Beam yang menutupi 1000 meter dalam sekejap, menyebabkan pukulan telapak tangan meleset. Ekspresi pendatang baru itu berubah. Jika Palm Power-nya mengenai, kemungkinan besar akan menghancurkan benda-benda di sekitarnya. Tubuhnya berputar di udara dengan paksa dan meledakkan Palm Power ke danau. Ledakan. Seekor naga air yang mengejutkan bergegas, tingginya ratusan meter, setelah pecah, jatuh seperti air terjun, dan uap air tersebar di udara. Hanya ada 2 bab tersisa hari ini, jadi dia akan terus menebusnya besok. Dia masih berutang 4 bab, dan dia pasti akan menyelesaikannya pada minggu ini. Air danau yang seperti air terjun seperti hujan yang jarang, mengambang di udara. Seorang wanita cantik berpakaian istana berdiri di tepi danau, ekspresinya dingin, dan matanya bersinar dingin, tangannya membentuk segel, dan kekuatan menyebar dari segel tangannya. Uap air yang memenuhi langit di belakangnya mengembun dan berubah menjadi naga yang mengejutkan di udara, berputar-putar di sekelilingnya. Saat dia hendak bergerak, dia tiba-tiba melihat sebotol anggur persik di bawah pohon persik. Tubuhnya gemetar dan dia berseru, "Ah, siapa kamu?" Huala, aliran air biru jatuh ke danau dan hancur berkeping-keping. Angin bertiup melewatinya, dan benang-benang halus jatuh seperti hujan. Yun Xiao menatap wajah yang dikenalnya, yang sekarang sudah tua, dan menghela nafas pelan. Dia mengulurkan tangannya, dan angin kencang bertiup. Sehelai daun yang jatuh di kejauhan berguling ke tangannya,
lalu dengan lembut melipatnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya untuk ditiup. Nafas mengguncang daun, membuat suara yang tajam, seperti burung menyentuh air atau kicauan oriole, dalam gerimis dan di bawah bunga persik, itu berangsur-angsur terdengar. Matanya, yang dipenuhi dengan niat membunuh, berangsur-angsur meleleh oleh kehangatan di hatinya di bawah musik dan bunga persik. Wanita cantik itu diam-diam mendengarkan gerimis, bunga persik, dan kicauan sedih, keduanya tidak bisa berkata-kata. Kesedihan samar berlama-lama tertiup angin, pemandangan di depan mereka, disertai dengan suara lembut, dingin dan sunyi, orang yang memainkannya sedih, dan pendengarnya sedih. Setelah sekian lama, lagu itu berakhir, dan hanya ada suara hujan dan bunga yang jatuh. Yun Xiao dengan lembut menggerakkan tangannya, dan daun itu tertiup angin, ayo minum bersama. Wanita cantik itu mengulurkan tangan dan melepas segel lumpur dari toples anggur persik di bawah pohon persik. Dia menyesap dan berkata, anggur ini palsu, kamu telah ditipu. Ini bukan anggur persik, kata Yun Xiao sambil tersenyum, itu disebut mabuk dan melupakan kesedihan. Wanita cantik itu menikmati nama itu dan berkata, jika ada anggur seperti itu di dunia, maka tidak peduli berapa banyak uang yang saya keluarkan, itu akan sepadan. Dia mengangkat toples anggur dan menelannya, seolah-olah dia sangat bahagia. Tapi kenapa aku tidak bisa mabuk dan melupakan kekhawatiranku? Tanya wanita cantik itu. Dia terkejut, dia berhenti dan tiba-tiba berkata, apakah kamu tahu perbedaan antara minum dan minum? Ekspresi kenangan melintas di mata Yun Xiao saat dia meneguk anggur dan berkata, saya mendengar dari seorang teman bahwa semakin banyak Anda minum, semakin hangat Anda merasakan, tetapi air, semakin banyak Anda minum, semakin dingin. Wanita cantik itu terkejut, dia kemudian tertawa sedih dan berkata, tapi mengapa semakin banyak saya minum, semakin dingin anggur ini? Yun Xiao meletakkan kembali toples anggur di bawah pohon persik dan berkata dengan serius, karena hatimu selalu dingin dan tidak pernah hangat. Bunga persik jatuh, dan airnya menetes, keduanya terdiam beberapa saat. Manusia memiliki suka dan duka, dan bulan miliki pasang surut, pikir Yun Xiao, selalu ada penyesalan dalam hidup, tetapi Anda tidak selalu bisa menikmati penyesalan, maka Anda tidak akan pernah bisa menjadi bulan purnama dan langit cerah. Mata wanita cantik itu dipenuhi dengan kesedihan saat dia bergumam pada dirinya sendiri, bisakah hatiku masih terpenuhi? Kita bisa, karena dia hatimu lengkap, kata Yun Xiao dengan serius, karena dia hatimu lengkap, jika dia masih hidup, dia tidak ingin melihatmu dalam keadaan ini. Saya masih ingat kata-kata terakhir Murongzu kepada Anda, jangan balas dendam, jangan benci, hidup bahagia, ini adalah harapan terakhirnya, tetapi Anda telah mengecewakannya. Tubuh wanita cantik itu bergetar hebat, dan matanya dipenuhi dengan emosi yang rumit. Dia memandang Yun Xiao dan berkata, sepertinya kamu pasti keturunan dari seorang teman lama di puncak awan ungu di luar kota bulan merah, aku ingin tahu siapa yang lebih tuamu. Petik 2. Ekspresi Yun Xiao agak aneh saat dia berkata, ini agak rumit, dan aku tidak bisa menjelaskannya saat ini, saya hanya datang ke sini untuk memberi penghormatan kepada kakak laki-laki Murongzu. Wanita cantik itu mengangguk, Anda sudah mengungkapkan perasaan Anda, tidak peduli siapa orang yang lebih tua Anda, beberapa orang di puncak awan ungu adalah teman baik saya dari masa lalu, tolong kirimkan salam saya kepadanya. Ya, Yun Xiao mengangguk dan berkata, saya harap Anda bisa segera keluar dari bulan dan tidak tenggelam ke jurang lagi pula, ada banyak orang yang peduli padamu di dunia ini, adapun saya ini, Anda bisa menyimpannya dan menikmatinya perlahan, saya harap ini dapat membantu Anda melupakan kekhawatiran Anda. Yun Xiao menatap pohon persik sebentar, lalu berbalik dan pergi. Wanita cantik itu melihat sosoknya dan mengerutkan kening saat dia berpikir keras, tiba-tiba, dia berkata, karena kamu adalah keturunan teman lamaku, jika kamu mengalami kesulitan di kota bulan merah, kamu bisa datang kepadaku kapan saja. Yun Xiao berhenti dan terkekeh, saya memiliki sesuatu untuk dilakukan, jika aku tidak bisa melakukannya, aku tidak akan sopan padamu. Sosok Yun Xiao berangsur-angsur menghilang di depan matanya, dan hanya puisi samar yang bisa didengar. Sukacita perpisahan adalah rasa sakit perpisahan, dan bahkan ada lebih banyak anak-anak bodoh, seperti kata pepatah, awan menutupi 10.000 li, salju menutupi 1000 gunung, kepada siapa bayangan pergi.
Wanita cantik itu tercengang saat mendengar ini, dia melihat ke pohon persik, setelah gerimis, kuncup bunga mekar satu persatu di bawah langit yang cerah, dia linglung sejenak, menguasai. Tiba-tiba, suara wanita yang merdu terdengar dan sosok putih terbang turun dari langit, dengan lembut mendarat di depan wanita cantik itu. Mereka yang bisa terbang bebas di Kota Bulan Merah adalah orang-orang dari Kota Bulan Merah atau mereka yang mendapat persetujuan dari Kota Bulan Merah. Wajah yang murni dan menyenangkan dengan senyum sempurna dan polos menempel padanya dan berkata, "Tuan, apa yang Anda pikirkan? Mengapa sepertinya hujan turun di sini?" Sangat jelas. Baru pada saat itulah wanita cantik itu perlahan kembali sadar dan tersenyum, hanya saja udaranya sedikit kotor, jadi aku baru saja membersihkannya. Mencuci. Gadis muda itu memutar matanya dengan cara yang aneh dan pandangannya tertuju pada pohon persik, dia berseru, "Guru, mengapa Anda minum?" Wanita cantik itu terkejut, dia mendengus dan berkata, "Apa yang aneh tentang minum? Guru sedang dalam mood, tidak bisakah kita minum?" Petik 2. Gadis muda itu menunjuk dengan jarinya dan berkata sambil tersenyum, "Lalu mengapa ada 2 toples? Guru pasti akan mengatakan untuk membeli 2 toples untuk diminum perlahan, tetapi mengapa mereka semua membukanya? Dan mereka semua mabuk." Wanita cantik itu terdiam sejenak dan berkata dengan marah, "Apakah kamu perlu ikut campur dalam urusan tuanmu? Aku akan minum sebanyak yang aku suka." Gadis muda itu tersenyum nakal dan memeluk wanita seperti beruang itu, dia berkata dengan genit, "Apa kabar baiknya? Katakan padaku dengan cepat sehingga aku bisa bahagia juga, saya sangat penasaran siapa yang memiliki kemampuan hebat untuk membuat suasana hati Tuan lebih baik, saya harus belajar darinya dan membuat Tuan bahagia setiap hari." Tidak ada aturan guru murid di antara keduanya, sebaliknya, mereka seperti sepasang saudara perempuan, sangat dekat. Wanita cantik itu merasakan sedikit kehangatan di hatinya saat dia mengingat apa yang baru saja dikatakan Yun Xiao, lagi pula, masih banyak orang di dunia ini yang peduli padamu, dan setidaknya murid ini adalah salah satunya. Dia sedikit penasaran, tetapi dia masih tetap berwajah lurus dan berpura-pura marah, dia mendengus, "Siapa yang memberitahumu bahwa tuanmu sedang dalam suasana hati yang baik? Jangan bilang bahwa kamu akan mengikuti bengkel pewarna hanya karena aku memberimu beberapa warna." Gadis muda itu tertawa, "Hehe, Tuan, kerutan di wajahmu telah mengkhianatimu. Setiap kali kamu tersenyum padaku, sudut matamu akan berkerut. Saya tahu bahwa guru itu berpura-pura tersenyum, berpura-pura bahagia, tapi sekarang, guru menatapku dengan wajah lurus, dan aku tidak bisa melihat kerutan di sudut matanya, jadi aku tahu bahwa kamu benar-benar bahagia. Ruobing sudah lama tidak melihat Tuan begitu bahagia, jadi saya benar-benar ingin tahu siapa yang memiliki kemampuan hebat untuk membuat Tuan benar-benar bahagia." Tubuh wanita cantik itu sedikit gemetar saat dia mengangkat tangannya untuk menyentuh pipinya, dia dipenuhi dengan melankolis yang tak terbatas saat dia dengan lembut berkata, "Sudut matanya. Sepertinya tuannya memang sudah tua." Dia tidak tahu apakah dia bahagia atau sedih, tetapi muridnya sangat peduli padanya dan mengamatinya dengan sangat hati-hati, jadi setidaknya dia harus sangat senang, mungkin, sudah waktunya baginya untuk keluar dari titik terendahnya. Apakah itu untuk dirinya sendiri, orang-orang di sekitarnya yang peduli padanya, atau bahkan harapan saudara Zhu terhadapnya? Melihat melankolis wanita cantik itu, gadis muda itu langsung menjadi gugup dan cemas, dia melambaikan tangannya dan buru-buru berkata, "Tuan tidak tua sama sekali, dia adalah kakak perempuan Ruobing yang baik, Ruobing telah mengatakan hal yang salah." Wanita cantik itu memelototinya dan mendengus, "Kamu sangat kasar. Katakan padaku, keluhan apa yang kamu miliki?" "Tuan, apa maksudmu dengan ini? Tidak bisakah aku datang menemukanmu tanpa alasan?" Kata gadis muda itu bercanda, "Saya tidak datang ke sini setiap kali saya memiliki sesuatu untuk dilakukan." Gadis muda itu segera menjadi tidak bahagia, dia berbalik dan pergi ke pohon persik. Tiba-tiba, dia mengendus karena penasaran, lalu mengambil toples anggur yang ditinggalkan Yun Xiao di tanah dan hendak meminumnya. Wanita cantik itu ingin menghentikannya, bagaimanapun, itu telah diminum oleh seorang pemuda, dan sepertinya agak tidak pantas, tetapi sudah terlambat, gadis muda itu sudah mengangkat toples dan meminumnya seteguk. Dia biasanya minum anggur dengan gelas dan mencicipinya dengan hati-hati, dia tidak pernah minum begitu berani dan kasar, dia tidak terbiasa,
jadi dia meneguk tegukan besar dan tersedak, wajahnya tiba-tiba memerah dan dia terbatuk hebat. Tuan, apakah ini benar-benar anggur persik? Bagaimana bisa sangat berbeda dari anggur persik kota bulan merah kita? Gadis muda itu hanya merasa bahwa itu sangat tidak sedap dipandang dan tidak ingin minum seteguk kedua. Dia melihat label pada toples anggur dan memang bertuliskan, anggur persik otentik kota bulan merah. Dia segera mengerti dan memanggil, saya tahu, kami minum, anggur persik, dan anggur ini disebut, anggur persik otentik kota bulan merah, bukan jenis anggur yang sama, Tuan, apakah saya benar? Wanita cantik itu menatap wajahnya yang seperti pare dan terkekeh. Benar atau salah, anggur ini mungkin disebut, anggur persik otentik kota bulan merah, tapi sekarang disebut, mabuk kesedihan, setidaknya itulah yang disebut kedua toples ini. Kesedihan pemabuk. Gadis muda itu tercengang, dia dengan hati-hati menikmati nama itu dan menundukkan kepalanya untuk melihat toples anggur di tangannya, dia benar-benar memasukkannya ke mulutnya dan meminumnya lagi. Ruobing, apakah kamu terganggu dengan pernikahanmu lagi? Hati wanita cantik itu bergetar saat dia bertanya dengan lembut. Gadis muda ini adalah karakter utama yang telah menarik perhatian dunia dan memenuhi seluruh kota bulan merah dengan bakat muda Jiang Ruobing. Dia minum sebentar, kali ini, dia memiliki pengalaman minum dari toples, jadi dia minum lebih lancar, dia minum banyak sekaligus sebelum meletakkannya, dia tersenyum dan berkata, Tuan, anggur ini, aku memang bisa merasakan kesedihan kelupaan semacam itu dari meminumnya. Wanita cantik itu tiba-tiba merasakan sakit di hatinya dan dengan cepat menyambar anggurnya, dengan lembut berkata, sebagai seorang wanita dari keluarga Jiang, siapa yang bisa membuat keputusan sendiri tentang pernikahan mereka sendiri? Belum lagi keluarga Jiang, bahkan di seluruh ranah seni bela diri surgawi, putri mana dari kekuatan super itu yang bukan alat tawar-menawar untuk aliansi pernikahan? Aliran air mata mengalir dari mata Jiang Ruobing, sebagai seorang wanita dari keluarga Jiang, meskipun dia sangat mulia, hanya dia yang tahu kesengsaraan di hatinya, apa perbedaan antara ini dan memelihara babi untuk disembelih. Ini adalah nasib babi, dan ini juga nasib kita wanita, kata wanita cantik itu, saat itu, tuannya ingin membebaskan diri dari nasib itu, tetapi dia telah menyebabkan kematian tragis orang yang dia cintai. Dia merasa bersalah sepanjang hidupnya, jika saya tidak begitu keras kepala saat itu, semua orang akan baik-baik saja, dan begitu banyak orang tidak akan mati di kota bulan merah. Apa yang terjadi saat itu membuat hatinya sakit. Jiang Ruobing dengan cepat menyeka air matanya dan berkata, Tuan, maafkan aku telah mengingatkanmu tentang hal-hal yang menyedihkan lagi. Seharusnya aku yang meminta maaf, Tuan, aku sudah membuatmu khawatir selama bertahun-tahun, kata wanita cantik itu sambil tersenyum. Jiang Ruobing terkejut dan berkata dengan heran, Tuan, apa yang terjadi? Wanita cantik itu mengangguk dan berkata dengan serius, Tuan tidak akan lagi tenggelam dalam kesedihan masa lalu, setelah meminum anggur mabuk ini, saya akan melupakan apa yang harus saya lupakan, aku, Ning Keiwei, telah kembali. Dia memancarkan yang mulia yang tak terlukiskan, dan seluruh temperamennya berubah, dia sekarang memiliki sikap seorang ahli yang tiada taranya. Jiang Ruobing tidak percaya, dia melebarkan matanya dan berkata, aku benar-benar penasaran, makhluk ilahi macam apa yang datang ke sini dan membangunkanmu. Petik 2. Ning Keiwei tersenyum dan menyentuh wajah kecil Jiang Ruobing, kota ini dipenuhi dengan tuan muda, dan semua bakat di dunia berkumpul di sini, apakah ada orang yang Anda sukai? Wajah Jiang Ruobing memerah dan dia berkata dengan marah, mereka semua adalah tuan muda genit yang mengandalkan keluarga bangsawan mereka, tak satu pun dari mereka memiliki kemampuan nyata, bagaimana saya bisa menyukai siapapun? Petik 2. Ning Keiwei tersenyum dan berkata dengan serius, Ruobing, kamu juga telah mencapai usia menikah, jika Anda tidak segera menikah, Anda akan menjadi petarung yang tersisa, meskipun wanita dari keluarga besar lebih terkendali, mereka setidaknya lebih baik daripada banyak wanita biasa, mereka dapat memilih seorang wanita dengan status sosial yang sama, dengan damai merawat suami mereka dan membesarkan anak-anak mereka, dan suami akan menjadi mulia dan istri akan dihormati, mungkinkah wanita biasa itu juga bisa memilih takdir mereka sendiri? Saat ini, hampir semua talenta di dunia telah berkumpul di kota bulan merah, Anda harus mengamati dengan cermat dan memilih salah satu yang cocok untuk Anda. Namun,
Premisnya adalah bahwa orang tersebut harus memiliki kekuatan yang besar dan potensi yang sangat tinggi untuk berkembang, meskipun latar belakangnya tidak sebaik itu. Kalau tidak, belum lagi orang tuamu, bahkan aku tidak akan setuju. Jiang Ruobing melengkungkan bibirnya dan mendengus, jika saya tidak dapat menemukan seseorang yang saya sukai, saya tidak akan pernah menikahinya. Bahkan jika saya harus menjadi tamu terakhir, orang terakhir adalah raja, aku tidak akan pernah menikah dengannya. Ning Keiwei meraih tangan kecilnya dan berkata dengan lembut, kamu tidak perlu terlalu khawatir, guru tidak cukup peduli padamu di masa lalu, saya pasti akan membuat keputusan untuk Anda kali ini, jika Anda tidak menyukainya, tidak ada yang bisa memaksa Anda, namun, Anda harus memilih seseorang yang ingin Anda nikahi. Pertarungan untuk acara pasangan ini telah menyebabkan keributan besar. Jika kamu tidak bisa memilih suami ideal kamu, bagaimana kamu ingin Kota Bulan Merah mengakhiri ini? Tuan, Anda tidak membantu saya, kata Jiang Ruobing cemas, karena ini adalah kontes bela diri untuk pernikahan, maka tentu saja Anda harus menang sebelum Anda bisa menikah dengan saya. Bahkan jika saya memiliki seseorang yang saya sukai, apa gunanya jika saya tidak bisa menang? Semua favorit untuk memenangkan kejuaraan adalah playboy atau sangat jelek, mereka juga tidak sekuat itu dan mengandalkan peralatan, pil, dan teknik kultivasi keluarga mereka untuk bertahan hidup. Mengesampingkan semua itu, mereka bahkan tidak bisa mengalahkanku. Mata Ning Keiwei berbinar dan dia berkata, jangan khawatir dan pergi menemukannya, selama bakat dan kekuatannya tidak terlalu buruk, Tuan akan membiarkannya menang. Selama periode waktu ini, saya akan mengirim orang untuk mengumpulkan informasi dari semua ahli muda yang telah memasuki Kota Bulan Merah. Anda dapat membuat pilihan yang bagus. Jiang Ruobing masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Ning Keiwei menghentikannya. Itu saja, kembali dan tunggu beritanya. Guru akan segera mulai menangani masalah ini. Aku pasti tidak akan membiarkanmu menderita. Setelah dia mengusir Jiang Ruobing, dia melihat dua toples anggur dengan ekspresi aneh dan bergumam pada dirinya sendiri. Anak ini terlihat seperti berpengalaman, tetapi di bawah wajahnya yang muda, ada perasaan perubahan. Teman mana yang lebih junior dia? Penampilan dan keterampilannya juga terbaik, meskipun kekuatan Supreme bela diri bintang 5 biasa, dia bisa melarikan diri dari kekuatan telapak tanganku. Seni petir itu agak mirip dengan seni transformasi petir Sekte Kalajengking Utara. Jika itu masalahnya, bukankah itu berarti mereka memiliki hubungan dengan keluarga Jiang? Ning Keiwei berpikir sejenak dan tiba-tiba tersenyum. Dia berkata pada dirinya sendiri, biarkan aku mengumpulkan semua informasi tentang bocah ini terlebih dahulu dan melihat apakah Ruobing akan menyukainya. Tubuhnya menjadi semakin redup di bawah pohon persik, dan akhirnya menghilang, hanya menyisakan dua toples anggur berkualitas yang mengeluarkan aroma samar. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Ning Keiwei, Yun Xiao mengambil kereta yang mengarah ke selatan dan terbang di udara. Kendaraan semacam ini sangat nyaman, dengan semua jenis landmark di seluruh Kota Bulan Merah di atasnya, dan dia bisa pergi ke sana hanya dengan titik biasa. Dia menemukan arah menara harta karun yang tak terhitung jumlahnya dan langsung terbang. Kota Bulan Merah adalah salah satu kota utama di seluruh benua. Pada dasarnya, semua kamar dagang, besar dan kecil, memiliki cabang. Beberapa kamar dagang bahkan mendirikan markas mereka langsung di Kota Bulan Merah. Bisnis toko harta karun segudang sangat bagus. Seluruh aula penjualan menempati puluhan ribu meter persegi, tetapi masih ada aliran orang yang tak ada habisnya, dan itu tidak tampak luas sama sekali. Halo, bagaimana saya bisa membantu Anda? Seorang asisten toko yang cerdas menghampirinya dan membimbing Yun Xiao ke samping, sehingga dia tidak akan berdiri di depan pintu dan mempengaruhi jalan. Apakah Anda memiliki mutiara bulan dari Laut Timur? Yun Xiao bertanya langsung. Ada terlalu banyak barang, aku akan pergi dan mencari apa yang kamu butuhkan, kata asisten toko buru-buru. Sebagai pelayan, dia harus akrab dengan ribuan barang, tetapi meski begitu, dia tidak bisa mengingat semuanya. Masih ada sejumlah besar item tidak biasa yang tidak dia ketahui. Yun Xiao mengangguk, hal ini cukup jarang terjadi, namun, dia tidak menyangka bahwa asisten toko akan dapat menemukannya. Dia hanya ingin melihat orang yang bertanggung jawab atas Kota Bulan Merah mereka, hanya dengan begitu mungkin untuk mendapatkannya. Namun, jika Anda langsung meminta untuk bertemu dengan penanggung jawab, pihak lain akan mengabaikan Anda. Adik laki-laki,
kamu di sini untuk membeli satu set, kan? Tiba-tiba, seorang pria membungkuk dan melihat sekeliling, dia bergumam, saya dari Asosiasi Pedagang Naga yang Brutal, kami memiliki set peralatan yang sama persis, itu hanya bernilai setengah dari nilai 10.000 toko harta karun, harga persenjataan mendalam tingkat pertama dan kualitas persenjataan mendalam tingkat ke-9 pasti sepadan. Yun Xiao tercengang, dengan indera ilahinya yang kuat, dia telah lama memperhatikan bahwa itu banyak orang di aula sedang mendiskusikan beberapa setelan jas, dia juga menganggapnya aneh, jadi dia bertanya dengan bingung, apa maksudmu dengan set? Pria itu terkejut, dia memberi Yun Xiao tampilan baru dan berkata dengan tidak percaya, kamu tidak tahu tentang set. Jangan bilang kamu tidak ingin berpartisipasi dalam pertarungan nona muda kedua Jiang untuk acara pasangan, Anda tidak perlu takut, jika Anda menginginkannya, katakan saja dengan lantang, pria mana yang tidak menginginkannya. Dia hanya tidak berani, namun, dengan set pasti menang dari Guild Pedagang. Tyrannosaurus kita, ini tidak lagi menjadi masalah. Dia mengeluarkan sebuah buklet kecil dengan kata-kata, kemenangan tertentu, tertulis di atasnya, dia membukanya satu persatu dan menjelaskan, set pasti menang Guild Pedagang Naga Brutal kami dibagi menjadi 3 level, termasuk senjata, baju besi, helm, pelindung pergelangan tangan, pelindung lutut, dan penjaga kaki, ada juga sepasang cincin yang meningkatkan kekuatan dan kelincahan, serta kalung yang meningkatkan ketahanan terhadap berbagai atribut, senjata dapat ditempa kapan saja sesuai dengan kebutuhan Anda, biaya membeli satu set adalah 60% dari biaya pembelian setiap set, yang hampir setengah dari harga. Pria itu berkedip dan tersenyum jahat, hehe, dengan setelan ini, akan sulit untuk tidak mendapatkan rindu kedua dari keluarga Jiang. Saat pria itu mencoba yang terbaik untuk mempromosikan barang-barangnya, seseorang menepuk pundaknya dengan keras, penjaga toko harta karun yang segudang meraih buklet di tangannya, melihatnya, dan dengan dingin mendengus, itu adalah sampah lain yang datang untuk menarik pelanggan menara harta karun saya yang tak terhitung jumlahnya, seret dia keluar, pukul sampai mati, dan kubur dia di halaman belakang untuk menaikkan teh. Tidak, Tuan, selamatkan saya, saya tidak akan berani melakukannya lagi, Tuan. Pria itu gemetar dan memohon belas kasihan, namun, dia pingsan dan diseret keluar oleh beberapa prajurit. Penjaga itu tersenyum pada Yun Xiao dan berkata, jangan tertipu, pelanggan yang terhormat, sekarang, semua kamar dagang utama telah meluncurkan setelan arena mereka sendiri, namun, jika Anda ingin menang, Anda harus terlebih dahulu memilih setelan raja toko harta karun kami yang tak terhitung jumlahnya, jika kita membandingkan kualitas yang sama, kita akan membandingkan harganya, jika kita membandingkan harga yang sama, kita akan membandingkan kualitasnya, jika kita membandingkan harga yang sama, kita akan membandingkan layanannya, singkatnya, kami akan membiarkan Anda membelinya tanpa khawatir dan menggunakannya dengan mudah, kepuasan Anda adalah pengejaran terbesar kami. Saya tidak membeli jas. Yun Xiao berkata dengan canggung, pria itu hanya mencoba mempromosikan jasnya, tidak perlu membunuhnya dan memberinya teh, bukan. Petik 2. Dia tahu bahwa kota bulan merah menghasilkan sejenis teh darah, yang disiram dengan darah seniman bela diri, semakin kuat seniman bela dirinya, semakin harum dan lezat teh darah yang dibudidayakan, itu adalah harta karun langka dan merupakan salah satu dari 3 teh terbaik. Penjaga itu mendengus dingin dan berkata, dunia bisnis seperti medan perang, jika orang-orang dari kamar dagang lain berani datang ke tempat kami untuk menarik pelanggan, mereka mencoba memotong sumber pendapatan kami, memotong sumber penghasilan seseorang tidak berbeda dengan membunuh orang tuanya, dia ingin membunuh orang tua kita, jadi menggunakan darahnya untuk menyirami daun teh membuatnya mudah pergi. Jika orang-orang toko harta karun kami pergi ke kamar dagang lain untuk menarik pelanggan, hasilnya akan sama. Yun Xiao tercengang saat mendengar itu, tampaknya perselisihan ada tidak hanya dalam seni bela diri, tetapi di mana saja selama ada manfaatnya, itu adalah dunia seni bela diri. Penjaga itu segera mengubah senyumnya dan berkata, pelanggan, tolong luangkan waktu Anda untuk memilih, hal-hal Myriad Treasure Tower benar-benar yang terbaik, tidak akan ada yang lebih baik. Yun Xiao mengangguk sedikit dan mulai melihat ke toko, pada dasarnya, setiap kelompok tamu yang masuk akan disambut oleh pelayan, dan sikap pelayanannya sangat baik.
Asisten toko dari sebelumnya dengan cepat kembali dengan buku rekening dan berkata, "Lihat, ada 3 stok di kota Haiti, sayangnya, seseorang meminta untuk membelinya, jadi mereka dipindahkan ke sini beberapa bulan yang lalu dan dibeli, sekarang tidak ada stok di seluruh wilayah timur." Akun meja penjualan dan sistem logistik toko harta karun segudang adalah yang terbaik di dunia. Yun Xiao melihat buku rekening dan melihat bahwa sepertinya ada lebih banyak informasi dalam komentar terakhir, tetapi sayangnya diblokir oleh asisten toko. "Ya," kata Yun Xiao, "bisakah Anda memberitahu saya informasi pembeli? Mutiara ini sangat penting bagiku." Petik 2. Asisten toko buru-buru menutup buku rekening dan tersenyum meminta maaf. "Maaf, Pak, kami harus menjaga kerahasiaan setiap informasi pelanggan." "Nah, bagaimana jika saya membayar harga tinggi untuk informasi ini?" Yun Xiao bertanya, tidak mau menyerah. "Tidak peduli seberapa tinggi harganya, Anda tidak dapat membeli kredibilitas toko harta karun," kata asisten toko sambil tersenyum. Yun Xiao tidak punya pilihan selain menyerah. "Saya ingin membeli sejumlah besar manik-manik bulan cerah ini, saya ingin tahu apakah saya dapat bertemu dengan orang yang bertanggung jawab atas sekte Anda di wilayah timur." Petik 2. Asisten toko terkekeh, "Saya benar-benar menyesal tentang itu, kepala penjaga toko kami sangat sibuk, jika Anda membutuhkannya, Anda dapat membayar deposit dan meninggalkan alamat Anda, kami akan mengirim seseorang untuk memberitahu Anda ketika kami memiliki barang." Yun Xiao tahu bahwa dia menurun, mungkin kepala penjaga toko sedang minum dengan seorang gadis saat ini, tetapi dia tidak punya pilihan, karena tidak ada mutiara laut timur bulan di seluruh wilayah timur saat ini, tidak mungkin akan ada satu dalam waktu dekat. Dia mengambil cuti dan berencana untuk mengunjungi semua kamar dagang yang berada di puncak. Dia pergi ke lebih dari 10 toko berturut-turut, dan semuanya dibeli oleh seseorang, apalagi informasi pembeli sangat rahasia. Akhirnya, dia menemukan beberapa informasi dari kamar dagang yang lebih kecil. 500.000 batu purba. Apakah menurutmu reputasi kamar dagang kita hanya bernilai 500.000? 1 juta, jika tidak apa-apa, maka tidak apa-apa, jika tidak, maka kita akan mendapatkannya. Tambahkan sedikit lagi ke Yingluo ini, 2 juta, uang di satu tangan, informasi di tangan lainnya. Yun Xiao segera mengeluarkan 2 juta batu primordial. Asisten toko sangat gembira dan berbisik di telinganya, "Orang yang ingin membeli mutiara bulan ini adalah pelayan gadis nyonya keluarga Jiang saat ini, Xiao Mei." "Kamu yakin?" Wajah Yun Xiao berkedip, "Kamu yakin?" Petik 2. "Hehe." Asisten toko menutup mulutnya dan mencibir, "Bagaimana mungkin saya tidak yakin bahwa Xiao Mei berselingkuh dengan manajer kita? Kamu belum pernah melihat penampilan Mei kecil yang mempesona itu? Setiap kali aku melihatnya itu membuat hatiku gatal tak tertahankan. Saya benar-benar tidak tahu keberuntungan seperti apa yang telah dikembangkan penjaga toko kami dalam hidupnya, itu benar-benar membuat orang lain iri." Yun Xiao secara alami dapat melihat bahwa pria itu tidak berbicara, tetapi ada ekspresi khawatir di wajahnya. Dia merenung sejenak dan berkata, "Dilihat dari jumlah kamar dagang yang telah dia kunjungi, setidaknya 8 di antaranya telah dibeli, dan semuanya telah dijual pada saat yang sama. Ini berarti bahwa itu pasti nyonya keluarga Jiang. Jika itu benar-benar di tangan nyonya keluarga Jiang, itu akan merepotkan. Apakah saya benar-benar harus meminta bantuan Keiwei? Belum lagi identitas sensitifku, bahkan jika Keiwei maju, dia mungkin tidak bisa mendapatkannya." Saat dia tenggelam dalam pikirannya, suara yang akrab tiba-tiba memasuki telinganya, "Bos, berapa setelan langkah ke-6-mu?" "Iya, kamu telah datang ke tempat yang tepat, jika kita mengatakan bahwa setelan tingkat ke-6 di seluruh kota bulan merah adalah yang termurah kedua, tidak ada yang berani mengatakan bahwa itu yang pertama." Asisten toko mengabaikan Yun Xiao dan bergegas menghampirinya. Seorang pria berjubah hijau sedang melihat sekeliling toko. "Bisnis di sini jauh lebih buruk daripada kamar dagang besar. Jika toko kecil seperti ini ingin bersaing dan bertahan, mereka hanya bisa meningkatkan layanan dan menurunkan harga." "Ah, ini kamu." Pria berbaju hijau adalah orang yang telah menjual 3 buku rahasia tentang menjemput gadis ke Yun Xiao sebelumnya. Ketika keduanya bertemu, dia langsung terlihat sedikit malu dan berkata dengan senyum malu, "Haha, kota bulan merah sangat kecil, ini benar-benar dunia kecil." Wajah Yun Xiao menjadi gelap saat dia berkata dengan dingin, "Kamu menipuku dari batu purbaku."
Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa aku berbohong? Apakah aku memaksamu untuk membelinya? Teriak pria berjubah hijau itu, merasa dirugikan, dia memutar matanya dan tersenyum, itu benar, aku akan membawamu ke tempat yang bagus, saya jamin bahwa peluang Anda memenangkan pertarungan untuk pasangan akan jauh lebih tinggi. Tanpa memberinya kesempatan untuk menjelaskan, dia menarik Yun Xiao dan berlari keluar, mengabaikan teriakan putus asa pria itu di belakangnya. Mereka berdua berlari melalui kota dengan kecepatan yang sangat cepat untuk sementara waktu, dan ketika mereka sampai di halaman, pria berjubah hijau menatap Yun Xiao dengan penuh arti dan berkata, aku tidak tahu bahwa kamu adalah Grandmaster bela diri bintang 5, tetapi yayasanmu cukup dalam, kamu bahkan tidak menarik napas untuk mengikuti kecepatanku. Yun Xiao mengamati halaman dengan indera ilahinya dan menemukan bahwa itu sangat luas, dengan setidaknya lusinan prajurit berkumpul di sana, namun, kekuatan mereka sangat terbatas, dengan hanya beberapa dari mereka yang menjadi kehormatan bela diri ke atas. Tempat apa ini? Ikuti aku dan kamu akan tahu. Pria berbaju hijau itu langsung membawanya masuk, ada beberapa penjaga di dalam, dan ketika mereka melihat pria berpenampilan green, mereka menganggukkan kepala untuk menunjukkan niat baik mereka. Mereka berdua langsung masuk ke salah satu aula utama, dan pria berbaju hijau berteriak, daftar, jangan tidur lagi, kami punya teman baru. Seorang seniman bela diri yang sedikit lebih gemuk sedang tidur di atas meja, pria berbaju hijau itu menendangnya dan membangunkannya. Pria gendut itu buru-buru melakukan beberapa gerakan, berpikir bahwa dia telah bertemu musuh. Pria berbaju hijau itu menghela nafas lega dan berkata, Wenlin, kamu membeli jasmu. Pria berjubah hijau, Wenlin, mendengus, saya tidak punya cukup uang, aku membawa seorang teman baru untuk bergabung dengan guild, cepat dan dapatkan identitas. Pria gendut itu menatap Yun Xiao dengan jijik dan mendengus, namun, kamu adalah Grandmaster bela diri bintang 5, biaya rekomendasi Anda hanya 50.000 batu primordial kelas medial. Dia mengeluarkan tas penyimpanan, yang berisi 50.000 batu purba, dan melemparkannya. Yun Xiao hampir pingsan, dia masih tidak mengerti organisasi seperti apa itu, tetapi dia sudah tahu alasan mengapa Wenlin menariknya ke sini, ternyata dia di sini untuk mendapatkan biaya perkenalan. Setelah diekspos oleh pria gendut itu, Wenlin memarahi dengan canggung, kamu babi gemuk, lakukan urusanmu, jangan bicarakan hal-hal yang tidak boleh kamu bicarakan. Dia dengan senang hati mengeluarkan tas penyimpanan dan menghitungnya dengan hati-hati, jelas tidak nyaman dengan pria gemuk itu. Pria gendut itu melirik Yun Xiao dengan acuh tak acuh dan berkata dengan arogan, di mana KTP-mu? Keluarkan. Apa? Yun Xiao tersipu malu, pertemuan macam apa ini? Organisasi apa? Apa yang kamu lakukan? Dia tidak memberitahumu. Pria gendut itu tercengang. Dia menunjuk ke samping dan menyadari bahwa Wenlin sudah melarikan diri jauh, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk beberapa kali, lalu berkata, tidak masalah, sama halnya jika saya memberitahu Anda sekarang, organisasi kami adalah juru selamat dari orang pedesaan seperti Anda, tanggal kompetisi pencarian pengantin pria Dewi semakin dekat, apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan tuan muda dari 7 negara adidaya? Ada juga 7 jenius dari generasi muda wilayah timur yang dikenal sebagai 7 anak bintang, mereka semua datang untuk ini. Jika Anda pergi ke turnamen arena, apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk menang melawan orang-orang ini? Yun Xiao menggelengkan kepalanya, dia tidak akan berpartisipasi dalam turnamen arena sama sekali, adapun 7 bintang di wilayah timur, dia bahkan belum pernah mendengarnya. Dia menduga bahwa mereka mungkin sama dengan 4 keajaiban utara. Sebagai putri langsung dari keluarga Jiang dari kota Bulan Merah, wajar bagi Jiang Ruobing untuk menarik perhatian kekuatan teratas ini. Ini benar, kami tidak memiliki latar belakang yang baik, kami tidak memiliki orang tua yang kuat, kami tidak memiliki master yang bisa memanggil angin dan memanggil hujan, kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri. Kata pria gendut itu, matanya mengungkapkan ekspresi tekad saat dia mengepalkan tinjunya dan berkata, kami semua lahir dalam kemiskinan dan bukan seniman bela diri berbakat, namun, kami memiliki tujuan yang sama, kami semua berkumpul bersama karena kami menyukai Dewi Ruobing, kami ingin tetap bersama dan bertarung melawan orang-orang tinggi, kaya, dan tampan itu bersama-sama. Organisasi kami disebut Es Batu, grup penggemar Dewi yang paling setia. Yun Xiao,
Hehe, darah pria gendut itu mulai mendidih saat dia berbicara, saya, Zhu Jingyi, juga penggemar Dewi yang paling setia, tujuan dari es batu kita adalah untuk menjadi penjaga Dewi yang paling kuat dan setia. Awo, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melolong di atas meja. Yun Xiao menyeka keringat dinginnya dan berkata dengan canggung, kalau begitu kamu punya orang yang salah, saya bahkan tidak tahu seperti apa Jiang Ruobing itu, dan saya tidak tertarik untuk bergabung dengan jus untuk acara pasangan, kakak gemuk, selamat tinggal, dia berbalik dan hendak pergi. Meskipun Zhu Jingyi sangat gemuk, dia masih cukup gesit, dia meluncur di depannya dalam sekejap dan mengulurkan tangannya untuk menghentikannya, kamu tidak bisa pergi. Wenlin telah menerima biaya perkenalan, jadi Anda harus bergabung dengan asosiasi, atau Anda harus membayar kompensasi 10 kali lipat. Yun Xiao tidak bisa berkata-kata, semakin aneh, katanya dingin, apakah Anda seorang klub penggemar atau kultus? Saya pikir kalian menggunakan nama klub penggemar untuk melakukan hal-hal jahat. Aura pembunuh di tubuhnya sedikit menyebar, Zhu Jingyi terkejut dan hatinya terasa seolah-olah telah jatuh ke jurang yang dalam, gelombang ketakutan yang besar menghantamnya, menyebabkan semua lemak di tubuhnya menggigil, gelombang besar dipicu di hatinya, bagaimana mungkin Grandmaster bela diri bintang 5 memiliki aura yang begitu kuat. Zhu Jingyi akan menghentikan Yun Xiao, tetapi sekarang, dia gemetar ketakutan hanya dengan merasakan aura pihak lain, dia tidak berani bergerak, jadi dia berkata dengan tergesa-gesa, jangan pergi dulu. Kami adalah klub penggemar sejati, bukan kultus, saya bisa membuktikannya. Yun Xiao hendak pergi ketika dia mendengar pria itu mengatakan bahwa dia memiliki bukti, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan rasa ingin tahu, bukti apa yang kamu miliki. Baru pada saat itulah Zhu Jingyi menyadari bahwa aura itu telah menghilang, dia tidak bisa menahan nafas lega, lemak di wajahnya bergetar saat dia berkata, organisasi es batu kami dan pelayan pribadi Dewi Ruobing, Sue kecil, sering berkomunikasi satu sama lain, Sue kecil juga sering memberi kami berita terbaru tentang Dewi, serta berkah dan harapan Dewi untuk kami. Yun Xiao, hehe. Ketika Li Si melihat ekspresi tertegun Yun Xiao, dia berpikir bahwa dia telah tergoda, jadi dia segera menyeringai dan berkata, hehe, apakah kamu tidak tergoda? Selama Anda menambahkan es batu kami, Anda mungkin bisa melihat wajah asli Dewi Ruobing suatu hari nanti, kamu bahkan mungkin bisa mendapatkan potret Dewi. Dia mengungkapkan ekspresi bersemangat, seolah-olah dia sudah mendapatkannya. Ini gadis pelayan lagi, kata Yun Xiao dengan malu. Pikirannya mulai bekerja, saat ini, dia tahu bahwa seluruh kota bulan merah, atau bahkan seluruh mutiara bulan laut timur wilayah timur, berada di tangan pemimpin wanita keluarga Jiang dari kota bulan merah. Pemeran utama wanita ini seharusnya adalah ibu Jiang Ruobing, mungkin dia bisa menemukan cara untuk mendapatkan mutiara bulan laut timur melalui grup penggemar ini. Dia tidak ingin menemukan Ning Keiwei kecuali itu benar-benar diperlukan, teman-teman lamanya dan hal-hal yang terjadi di masa lalu mungkin telah memudar dengan kematian Gu Feiyang, dia tidak ingin apapun terjadi pada kehidupan Ning Keiwei. Jika saya bergabung dengan asosiasi, kata Yun Xiao, apakah saya bisa melihat Xiao Xue? Petik 2. Zhu Jingyi dengan cepat menganggukkan kepalanya dan berkata, tentu saja bisa, namun, Ying Luo, saudari Xiao Xue hanya akan bertemu dengan semua orang, jika Anda ingin lebih dekat dengan saudari Xiao Xue, Anda harus menjadi anggota berpangkat tinggi dari organisasi kami. Bagaimana saya bisa menjadi anggota senior? Tanya Yun Xiao, bagaimana saya bisa menjadi anggota senior? Petik 2. Zhu Jingyi tersenyum dan berkata, selama Anda memiliki kontribusi atau kemampuan yang cukup, Anda dapat memilih salah satu dari keduanya. Untuk menjadi seorang perwira, seseorang harus memiliki budidaya kehormatan bela diri atau mendapatkan 10 juta batu primordial kelas menengah untuk organisasi. Wajah Yun Xiao segera menjadi gelap, ini bukan klub fun, tetapi kultus yang luar biasa. Tiba-tiba, suara "dudu" terdengar di halaman, itu singkat dan tergesa-gesa, dan itu sangat mengganggu. Ekspresi Zhu Jingyi berubah dan dia berkata dengan heran, ini sinyal pemanggilan. Mungkin saudari Xiao Xue ada di sini, pergi dan lihat, kamu benar-benar beruntung. Dengan kilatan tubuhnya yang gemuk, dia sangat gesit sehingga dia pergi ke salah satu aula tanpa memperhatikan Yun Xiao. Karena Yun Xiao ada di sini, dia mungkin juga melihat orang seperti apa pelayan Jiang Ruobing,
mungkin dia bisa menggunakan ini sebagai titik terobosan. Dia mengikuti pria gendut itu, Zhu Jingyi, ke aula. Tepat di atas mereka, seorang pria sedang memainkan alat musik kecil seperti seruling. Dia mengompresi ki vitalnya ke dalam instrumen, menghasilkan efek getaran besar yang dapat didengar oleh semua orang di halaman besar. Segera, lebih dari 100 orang berkumpul di aula, membuatnya tampak sedikit sempit. Yun Xiao menyebarkan indera ilahinya dan menemukan bahwa kebanyakan dari mereka adalah kaisar bela diri, dan semuanya masih muda. Dengan ekspresi antisipasi di wajah mereka, ada beberapa pria yang lebih tua duduk dengan arogan di atas, wajah mereka penuh kebanggaan. Mereka adalah apa yang disebut administrator, hanya 4 dari mereka yang merupakan kehormatan bela diri, dan 3 lainnya mungkin dipromosikan karena mereka telah menyumbangkan lebih banyak batu primordial. Orang yang memainkan seruling jelas juga seorang administrator. Ketika dia merasa ada cukup banyak orang, dia berhenti memainkan seruling dan berkata dengan keras, "Tolong sambut kakak laki-laki Xinghua dan kakak perempuan salju kecil." "Papa, Pa." Kerumunan memberikan tepuk tangan. Seorang pria tampan berjalan keluar dari aula belakang dengan senyum di wajahnya dan membuat gerakan yang mengundang. Seorang wanita dengan pakaian kotak-kotak keluar tepat setelahnya, juga tersenyum lebar. Keduanya tampaknya melakukan percakapan yang sangat bahagia. Mata Yun Xiao hampir jatuh dari kepalanya. Ini bukan salju kecil, itu bola salju. Jika bukan karena pria gemuk, Zhu Jingyi, yang berada tepat di sampingnya, dia akan mengira Zhu Jingyi telah naik ke atas panggung. Pria gemuk di sampingnya melihat ke atas panggung dengan mata cerah dan mengungkapkan ekspresi pemujaan. Wajah Yun Xiao menjadi gelap, dan keraguan besar tumbuh di hatinya. Apakah bola salju ini benar-benar pelayan? Bagaimana dia bisa melayani Miss dengan tubuh seperti itu? Yun Xiao mengukurnya dan berpikir, dia mungkin bahkan tidak bisa menekuk pinggangnya, kan? Yan Xinghua, yang berada di atas panggung, jelas merupakan pemimpin klub penggemar ini. Dia juga seorang suprim bela diri bintang 7, dilihat dari usianya, dia bisa dianggap jenius, tetapi dia jauh dari puncak daratan. Jika mereka benar-benar ingin naik ke arena untuk bersaing memperebutkan pasangan, itu memang tidak cukup untuk dilihat oleh keluarga bangsawan besar itu. Yan Xinghua mengangkat tangannya untuk memberi isyarat agar tepuk tangan berhenti. Dia tersenyum, "Selamat datang, Saudari Xiao Xue, di klub penggemar Ice Block kami lagi. Kali ini, kami memiliki penghiburan dan harapan baik Dewi Ruobing." Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua bersemangat dan berteriak, salju kecil, Dewi." Darah Zhu Jingyi juga mendidih saat dia berteriak, "Dewi, Dewi. Demi Dewi Ruobing dan saudara perempuan Xiao Xue, kita rela melewati api dan air." Bola salju itu juga tertawa sampai fitur wajahnya hilang semua. Tidak mungkin untuk mengatakan apakah mulutnya terbuka atau tidak, hanya suaranya yang tertawa kecil yang bisa terdengar saat dia berkata, "Nona memintaku untuk menyapa semua orang. Terima kasih atas dukungan dan cinta Anda untuk rindu kami." Nona Ruobing juga sangat menyukai semua orang. Au! Zhu Jingyi tiba-tiba melolong seperti serigala, langsung mendorong atmosfer ke puncak. Semua orang berteriak gila-gilaan, seolah-olah mereka menjadi gila. Yun Xiao mengerutkan kening. Di bawah indera ilahinya, dia menemukan bahwa orang-orang ini sangat normal, dan tidak ada kerusakan mental atau mantra jahat. Apakah mereka benar-benar penggemar fanatik? Snowball sangat senang sehingga tidak bisa menutup mulutnya. Faktanya, Yun Xiao tidak tahu apakah dia telah membuka mulutnya, tapi toh semuanya gemuk. Namun, Nona sangat tertekan karena suatu masalah baru-baru ini. Dia tidak punya waktu untuk makan atau minum. Semua suara tiba-tiba menjadi tenang. Administrator yang telah mengumpulkan semua orang dengan serulingnya berdiri dan berkata dengan suara yang dalam, "Saudari Xiao Xue, tolong beritahu kami apa sebenarnya yang mengganggu Dewi Ruobing. Selama kami, kelompok penggemar Blok S, dapat melakukan yang terbaik, kami akan melakukannya bahkan jika kami harus mati 1000 kali." "Ya, apa itu? Bahkan jika itu merugikan Anda 10.000 nyawa." Kerumunan juga bergema dan berteriak. Snowball tersentuh. "Terima kasih, semuanya. Jika Nyonya Ruobing tahu bahwa Anda adalah subjek yang setia, dia pasti akan tersentuh." Pernahkah kalian semua mendengar tentang klan bulan perak? Semua orang mengerutkan kening dan mulai berdiskusi dengan suara rendah. Tampaknya banyak orang memiliki pemahaman tentang sekte ini. Yan Xinghua memberi isyarat diam dan berkata,
Sekte Bulan Perak adalah sekte terkenal di wilayah timur, kebanyakan dari mereka adalah pembudidaya wanita, dan dikatakan bahwa mereka memiliki teknik kultivasi ganda yang tercela, yang menggunakan pria dan wanita untuk mencapai tujuan kultivasi. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Itu benar, kata kakak perempuan bola salju dengan wajah lurus. Selanjutnya, tuan muda dari klan Bulan Perak, Nalan Zixuan, juga telah datang ke kota Bulan Merah dan ingin berpartisipasi dalam kompetisi pencarian pengantin pria wanita muda. Wajah Yan Xinghua dipenuhi dengan arah, bagaimana kita bisa membiarkan orang jahat seperti itu bertarung di arena. Namun, mengapa nama Nalan Zixuan terdengar seperti nama wanita? Nalan Zixuan itu adalah seorang wanita. Saudari gemuk bola salju berkata dengan marah, ini juga alasan mengapa nona muda itu sangat marah. Pengumuman kota Bulan Merah kepada dunia tentang pertarungan untuk pasangan sedikit lalai, itu hanya membutuhkan talenta muda di bawah usia 30 tahun dan tidak menyatakan bahwa itu harus laki-laki. Nalan Zixuan itu memanfaatkan celah ini, jadi semua orang tahu apa artinya. Semua orang menelan seteguk air liur dan terdiam sesaat, mereka hanya bisa merasakan adegan erotis melintas di benak mereka, dua wanita cantik tak tertandingi dengan kain kasa tipis dan pakaian tipis. Batuk, batuk, batuk. Yan Xinghua terbatuk beberapa kali dan berkata, Nalan Zixuan terlalu berlebihan. Saya mendengar bahwa dia juga kecantikan yang menakjubkan, kami tidak akan pernah membiarkan pemborosan sumber daya seperti itu terjadi. Saudari Xiaoxue, tolong beritahu kami apa yang harus kami lakukan. Saudari bola salju yang gemuk tersenyum dan berkata, Nona sudah menanyakan tentang kediaman Nalan Zixuan di kota Bulan Merah, saya harap semua orang dapat membantu merindukan menyelesaikan masalah ini. Yan Xinghua mengungkapkan senyum penuh pengertian, haha, saudari Xiaoxue, tolong kembali dan beritahu Dewi Ruobing bahwa klub penggemar balok es pasti akan membantunya menyelesaikan tugas ini. Lemak di wajah kakak perempuan bola salju bergerak-gerak, kalau begitu aku harus merepotkan semua orang, aku pasti akan melaporkan semua yang telah dilakukan kakak laki-laki Xinghua dan semua orang untuk wanita muda itu. Yan Xinghua dan sekretaris lainnya dengan cepat menjadi rendah hati, kakak perempuan bola salju tampak sangat senang, dia tidak tinggal lebih lama lagi dan pergi setelah memberi semua orang dorongan. Aula dipenuhi dengan diskusi tentang klan Silver Moon, setiap orang memiliki pendapat mereka sendiri. Mata Yan Xinghua menyapu ruangan, semuanya, apa yang harus kita lakukan sudah jelas, bahwa Nalan Zixuan harus menghentikannya untuk berpartisipasi dalam pertarungan untuk festival pasangan, jika tidak, itu tidak akan dapat diterima. Serahkan ini pada kami, es batu. Di bawah pimpinannya, semua orang penuh semangat juang, mereka bergegas keluar dari aula dengan tatapan bahwa mereka tidak akan ragu untuk melewati api dan air untuk dewi mereka. Yun Xiao berdiri di sana dengan kaget, akan terlalu tidak masuk akal untuk mengikutinya, indera ilahinya telah merasakan arah ke arah bola salju saudara perempuan gemuk itu, dan itu menunjuk ke rumah tuan kota-kota Bulan Merah, yang memang anggota keluarga Jiang. Namun, dia juga memperhatikan detailnya, meskipun kakak perempuan bola salju mengendarai kereta yang mengarah ke selatan, ketinggian yang diterbangkannya jauh di luar jangkauan yang diizinkan, sepertinya orang ini benar-benar bisa menjadi gadis pelayan Jiang Ruobing. Saudaraku, cepat pergi. Zhu Jingyi menepuk bahu Yun Xiao dengan keras dan berteriak, ini adalah kesempatan bagus untuk memberikan kontribusi besar. Jika kamu bisa tampil baik, kamu tidak hanya akan dipromosikan menjadi perwira, tetapi kamu juga akan diundang ke rumah tuan kota untuk bertemu Dewi Ruobing. Apa? Yun Xiao bertanya dengan heran, ada kesempatan seperti itu. Apakah ada yang pernah ke sana? Tentu saja. Zhu Jingyi berkata dengan bangga, kami adalah klub penggemar paling setia di bawah Dewi Ruobing. Saudara Yan Xinghua dan beberapa sekretaris lainnya telah dipanggil oleh Dewi Ruobing sebelumnya, sungguh suatu kehormatan itu. Hanya memikirkannya membuat darahku mendidih. Zhu Jingyi tidak mengatakan apa-apa dan menariknya bersama dengan anggota tim lainnya. Meskipun pengelolaan kota Bulan Merah ketat, segala macam dendam dan permusuhan tidak pernah berhenti, kantor tuan kota tidak akan turun tangan untuk menangani masalah semacam ini, mereka hanya bertanggung jawab atas keselamatan kota Bulan Merah dan keselamatan beberapa orang yang tidak bersalah, bagaimanapun, manusia biasa merupakan basis populasi terbesar, dan mereka semua berada di bawah perlindungan tiga keluarga besar kota Bulan Merah.
Yan Xinghua membuang kapal perang Matahari Emas kelas 7, itu sedikit rusak, tetapi masih sangat mengesankan. Ratusan orang menaiki kereta dan menuju klan Silver Moon. Yun Xiao memperhatikan bahwa ada tanda izin kota bulan merah di kapal perang Matahari Emas, yang memungkinkannya terbang secara mandiri tanpa batasan apapun, namun, ia masih mencoba mengendalikan ketinggian penerbangannya ke titik rendah. Segera, ia tiba di atas sebuah bangunan, yang menghalangi sinar matahari dan membayanginya. Para pembudidaya di gedung di bawah sepertinya telah merasakan sesuatu, dan beberapa sosok langsung bergegas keluar. Mereka semua adalah wanita muda, masing-masing dari mereka memiliki sosok yang anggun dan penampilan yang luar biasa. Semuanya adalah eksistensi yang dipilih dengan cermat. Siapa yang berani berputar-putar di langit di atas klan Silver Moon saya? Cepat turun! Seorang wanita berteriak pelan, wajahnya penuh amarah. Langit di atas klan Silver Moon Anda. Ini adalah kota bulan merah. Seluruh langit milik kota bulan merah, di mana sekte bulan perakmu. Ayo, Yan Xinghua berteriak dan berubah menjadi seberkas cahaya. Ratusan seniman bela diri juga pindah dan mengepung seluruh gedung. Bersambung,